Hi, Assalamualaikum. My name is Rahmat. I'm a father, just like many of you out there. For the past few years, I've been helping my own children to learn math. Like most students, they've struggled with formulas, word problems, and concepts that sometimes feel overwhelming. But I've learned that with patience, the right explanation, and little bit of care, even the toughest math problems can become clear. That's why I started this channel. Not just for my kids, but for yours too. So, if you're a student or a parent looking for help, welcome. Let's learn together. Thank you. Our first lesson is about integers and the number line. I know that some of you has already understood or learned about integers in elementary school di matematika SD. Dan karena kebetulan anak saya di grade 7 dan menggunakan buku Focus on Math by Praxis Publishing, maka nanti referensi utama kita adalah buku tersebut ya, buku Focus on Math ini ya. Nah, di sini saya yakin bahwa adik-adik semua sudah ngerti lah konsep penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian gitu kan. Nah, ini juga seingat saya waktu SD juga kita sudah mengenal tentang bilangan positif dan bilangan negatif. Nah, kalau di nomor di apa namanya di garis bilangan itu ada angka 0, angka 0 di tengah. Lalu di sebelah kanan ada angka positif atau bilangan positif. Kemudian di sebelah kiri ada bilangan negatif. Nah, konsep bilangan positif dan negatif saya yakin adik-adik juga sudah mengerti. Makanya nanti di sini kita sedikit sekali bahas teori. Nanti kita akan banyak membahas tentang soal-soal latihan di buku yang dijadikan referensi utama kita ya. Nah, di sini ada konsep misalkan negative numbers. Contohnya misalkan kayak si Chris meminjam uang $10 dari ibunya, maka uang yang Chris miliki itu sebenarnya adalah negatif 10 karena dia berhutang dengan ibunya. Jadi dia apa namanya sebenarnya itu dia tidak memiliki uang $10 tapi sebenarnya berhutang pada ibunya $10. Nah, negative numbers juga kita bisa gunakan biasanya untuk mendescribe tentang temperatur ya, kayak misalkan S itu kan titik bekunya 0 derajat. Maka kalau misalkan ada suatu daerah misalkan di kutub utara atau di kutub selatan gitu kan, suhunya minus 20 di bawah 0, atau minus 15 di bawah titik beku, artinya dia 15 minus 15 derajat Celcius dan seterusnya. Nah, kalau kita bicara tentang integers, nih sedikit kita ulang kembali bahwa integers itu semua angka, bilangan bulat, ya, ada positifnya, ada negative numbers-nya, dan juga include zero. Jadi kalau misalnya kita bicara integers, contoh misalkan bilangan bulat yang nggak pakai koma-komaan, bukan desimal, nggak pakai pecahan, dan juga nggak pakai persentase. Maka yang disebut integers itu contoh misalkan minus 3, minus 5, 0, 1, 7, 18, dan seterusnya. Tapi kalau misalkan dia desimal kayak 1,6, lalu pecahan setengah, lalu ada persentase 5% dan minus 2,43, nah itu kita tidak bisa sebut sebagai integers, bukan bilangan bulat. Jadi integers adalah bilangan bulat. Tuh. Nah, integers itu consist of ada negative integers, lalu ada positive integers. Negatif kita semua udah tahu, misalkan minus 3, minus 5, semua yang ada di sebelah kiri 0 di garis bilangan. Ada minus 4, minus 5, dan seterusnya. Sedangkan positive integers itu terletak di sebelah kanan. Ya 1, 7, 18, 20, 25, sampai infinity. Gitu. Makanya semakin ke kanan dia, nilainya semakin besar. Semakin ke kiri dia, nilainya semakin rendah. Makanya minus 400 lebih kecil daripada 1 misalkan. Karena minus 400 itu artinya dia biar gampang itu dia berhutang 400. Nah, mana yang lebih besar antara 1 sama hutang 400? Maka yang lebih besar adalah 1 lebih besar daripada minus 400. Nah, begitu juga misalkan minus 2 lebih besar daripada minus 400. Karena hutangnya 2 dengan hutang yang 400 itu, hutangnya 2 itu dia negatifnya lebih sedikit. Maka dia lebih besar daripada yang berhutang lebih banyak. Atau dalam hal ini minus 400. Nah, kenapa ada integers, ada bilangan negatifnya, ada negative numbers-nya? Karena di sini kita dalam matematika itu kita butuh angka atau notasi untuk menggambarkan suatu peristiwa dalam matematika nih, biar gampang. Contohnya misalkan kita ada 4 pulau. Ada pulau yang tingginya itu 10 meter dari permukaan laut.
Lalu ada yang 5 meter dari permukaan laut. Ada yang sama dengan permukaan laut, yaitu 0 meter. Gitu. Kemudian, ini yang keempat, di pulau yang keempat atau gunung yang keempat ini, dia terletak di bawah permukaan laut. Seperti itu. Makanya kalau misalnya kita dengar, oh saya naik gunung 1000 meter dari permukaan laut. Nah, 1000 meter dari permukaan laut itu bukan misalkan kita di Jakarta, dari daratan Jakarta. Tapi dia dari 0 level permukaan laut, dari titik 0 permukaan laut sampai misalkan tingginya 1000 meter di atas permukaan laut. Gitu. Jadi kalau misalkan di bawah permukaan laut gimana? Nah, fungsi negative numbers itu ada, misalnya minus 5 meter. Seperti itu. Nah, kali ini bilangan garis bilangan kita sudah tahu tengah-tengahnya ada 0, makin ke kanan positif, makin ke kiri negatif. Nah, saya yakin adik-adik semua udah ngerti banget ya tentang number lines. Nah, ini contoh misalkan kita suruh plot angka 4 di garis bilangan, maka dari 0 kita 4 langkah ke kanan, ya kita ketemu angka 4. Lalu kalau misalkan ditanya, saya mau plot minus 2 pada number lines, pada garis bilangan gitu. Maka dari 0, kita melangkah ke kiri sebanyak 2 kali, jadi minus 2. Seperti itu. Makanya kalau di sini dilihat kan tadi, semakin ke kanannya semakin besar, semakin ke kiri semakin rendah. Makanya semakin banyak hutangnya ke kiri, misalkan minus 1000, dia jauh lebih kecil dibandingkan dengan 0. Meskipun 0 anggapnya 0 itu kan nothing, nggak ada apa-apa. Tapi kalau dia negatif atau dia berhutang, maka dia sebenarnya lebih kecil daripada 0. Atau lebih kecil daripada minus 1. Karena minus 1000 artinya hutang saya 1000 loh. Jadi minus 1 hutang saya cuma 1. Seperti itu. Kalau untuk yang positif, jelas semakin ke kanan, semakin besar. Misalkan 1 miliar lebih besar daripada 1000. Lebih besar daripada 1 juta dan seterusnya. Nah, teorinya sedikit aja, maka kita akan fokus nanti banyak di latihan soal yang ada di buku Focus on Math. Jadi sekarang kita mulai dengan praktis 1.1 di halaman 9 ya. Oke. Oke, sekarang kita akan membahas latihan 1.1 di halaman 9 buku Focus on Math. So, nomor 1, write each of the following integers in words. Saya pikir ini sangat mudah ya, saya yakin adik-adik semua bisa. Jadi yang A ada negative 17, lalu B positive 23, yang C positive 48, lalu di sini yang D kita tahu ya negative 69, lalu yang E negative 205. Ini kalau misalkan adik-adik lihat di praktis 1.1 ini masih sangat mudah ya, karena kan mengulang dari pelajaran SD ya, tentang negative numbers atau bilangan negatif, kemudian positive numbers yang ada di integers. Jadi untuk yang nomor 1, nomor 2, saya pikir ini adik-adik pasti sudah 100% sangat menguasai. Tetapi kita tetap, karena kita ingin latihan praktis di buku Focus on Math, jadi nanti kita akan semua soal-soal latihan dan yang ada di buku di sini kita akan bahas satu persatu. Nah, ini yang terakhir, yang F adalah positive 416. Nah, untuk nomor 2, saya juga yakin ya adik-adik pasti bisa lah ya. Untuk yang A, B, C, D nggak ada masalah. Yang A negative 42. Lalu yang B positive 9. Yang C positive 68. Lalu yang D negative 270. Sangat mudah ya, nomor 1 dan nomor 2 ya, saya yakin nggak ada pertanyaan. Lalu nomor 3, state the integers from the list below. Lalu ada angka minus 9, ada angka 1/2, 6,2, 4, minus 78, ada minus 4/5, sama minus 9,6. Maka kita bicara integers itu bilangan bulat, jadi minus 9, positif 4, dan negatif 78. Lainnya bukan integers. Oke, lalu nomor 4.
Use number line to represent the integers from yang A, minus 3 to 4, lalu yang B, minus 20 to 15. Ini kita buat dulu garis bilangan, yang diminta adalah dari minus 3 ke 4, berarti kita ada angka 0 di situ ya. Karena dari minus 3, dari kiri, lalu ke positif di 4, melewati 0. Nah, ini garis bilangannya, minus 3 ke 4. Oke. Lalu yang B, dari minus 20 ke minus 15. Oh, sorry. Tarik. Oke, kita bikin lagi garis bilangan. Oke, karena dari minus 20 ke minus 15, maka kita harus tarik dulu nih ke kiri nih, sampai ketemu angka 20. Dan di situ karena diminta plotting dari minus 20 ke minus 15, maka kita nggak perlu nulis angka 0 di situ, karena dari minus 20 ke minus 5 itu kan sekitar 5 langkah ke kanan ya. Oke, jadi yang A dan B seperti itu ya, untuk plotting integers dari minus 3 ke 4 dan minus 20 ke minus 15. Nah, ini A. Lalu ini yang bagian B. Oke, sekarang kita kembali lagi ke soal nomor 5 di practice 1.1. Ini nomor 4. Kita kasih keterangan aja. Kita tulis see again the previous graphic atau numbers line yang tadi kita buat ya. Kalau misalkan nomor 4 gimana, nanti di apa namanya, di tracknya dimundurin aja videonya. Nah, ini nomor 5, kita disuruh membandingkan greater than sama less than. Nah, ini mudah juga lah ya, ini basic sekali ya, di SD juga sudah dipelajari. Jelas semakin ke kiri semakin rendah, negatif 4 lebih kecil daripada positif 2. Lalu positif 8 jelas lebih besar daripada negatif 9. Oke, greater than. Oke. Lalu yang C, kita punya negatif 3, kita punya negatif 7. Nah, jelas bahwa negatif 3, negatif 3 greater than negatif 7. Karena dia hutangnya jauh lebih kecil daripada yang 7, negatif 7. Jadi semakin besar hutangnya atau negatifnya, semakin kecil nilainya. Lalu yang D ada negatif 10, dia less than negatif 6. Oke, lalu yang E, positif 9, jelas lebih besar daripada negatif 20. Karena negatif artinya, biar gampang kita mengingat, dia berhutang 20. Punya hutang 20 jelas lebih kecil daripada positif 9. Jadi 9 lebih besar daripada negatif 20 atau minus 20. Oke, nomor 6. Kita diminta untuk arrange each of the following sets of integers in increasing order. Jadi dari yang kecil ke yang besar. Karena dia diminta untuk ditulis ulang secara meningkat, increasing order. Jadi dari yang paling kecil berapa? Minus 5, lalu minus 4, kemudian minus 3, ada di situ minus 1, lalu ketemu angka 0, lalu angka positif 2. Tuh, jadi increasing order ya, jadi dari yang kecil ke yang tinggi supaya dia meningkat. Nah, yang kedua apa nih? Yang B. Nah, minus 9 lebih rendah, lalu ada minus 7, kemudian minus 5, lalu berapa lagi? 3, kemudian 6, dan 8. Oke, yang ketujuh, soal ketujuh, kita diminta untuk menyusun kembali secara decreasing order. Jadi harus semakin menurun nih. Kalau semakin menurun berarti kita mulai dari yang paling tinggi ke yang paling rendah. Oke, yang paling tinggi adalah angka 9, positif 7, positif 3, lalu minus 6, minus 10, dan minus 12. Nah, yang B sama, decreasing order, jadi dari paling tinggi dulu, yang paling besar dulu. Kita punya angka berapa di situ yang paling besar? Ada angka 8,
lalu ada angka 5, kemudian minus 3, minus 4, minus 6, dan minus 11. Nah, soal nomor 8, kita diminta untuk menentukan manakah integer yang largest integer, kemudian smallest integer daripada following sets of integers. Ya, yang A, mana yang terbesar? Largest is, lihat di situ ada angka berapa yang paling besar? Angka 5 ya. Oke, kemudian smallest is, jelas minus 9 ya, karena itu yang paling, hutangnya paling banyak. Ada minus 7, ada minus 2, lalu ada minus 9. Jadi minus 9 yang paling kecil. Kemudian yang B, kita punya 8, minus 12, ada 13, ada minus 15, ada 7, ada 11. Mana yang terbesar? 13, positif 13, jelas. Lalu yang terkecil mana? Nah, ingat, yang hutangnya paling besar itu yang negatif 15, bukan negatif 12. Lalu yang C, kita ada minus 20, minus 15, minus 19, minus 17, minus 30. Mana yang terbesar? Yang terbesar ada yang negatifnya paling kecil, dianggap dari negatifnya paling itu minus 7 ya. Kemudian yang terkecil adalah minus 30. Jadi minus 7 itu lebih besar daripada minus 30. Yang D, nah jelas sekali ya, largest-nya siapa ya? Yang largest-nya adalah 15. 15, kemudian smallest-nya berapa? Minus 20. Oke, nomor 9 di sini kita diminta untuk melengkapi dari sequence of integers. Nah, caranya gimana? Caranya kita lihat dari angka yang diketahui, kira-kira saat dia naik atau turun angkanya, dia itu berapa langkah dia bedanya. Ada 9, 5, 1, lalu X, 0 ya. Kita diminta untuk mencari tahu bahwa 9, 5, 1 itu kan bedanya 4 langkah ya. 9 ke 5, 4. Terus 5 ke 1 juga 4. Semakin menurun, decrease. Oke, decreasing by 4. Maka kita bisa tulis ulang untuk yang A. Jadi apa? 9, 5, dan satunya ditulis kembali. Lalu 1 dikurang 4, jadi minus 3. Minus 3 dikurang 4, minus 7. Minus 7 dikurang 4, minus 11. Oke, sama dengan yang B, tapi di sini kita diketahui ada minus 12, lalu ada kosong di situ 2 kotak, kemudian ada angka 3, ada angka 8, kemudian kosong lagi kotak 1 terakhir. Nah, dari sini kita bisa lihat dari 3 dan 8 itu. 3 dan 8 itu kan bedanya 5 ya. 5 langkah, kemudian dia semakin membesar angkanya, semakin tinggi. Berarti dari nanti kita tuh minus 12, kita tambahin 5, lalu kotak selanjutnya tambah 5 lagi. Nanti ketemu nih 3, 8, baru 8 ditambah lagi 5. Karena dia increasing by 5. Oke, jelas ya. A, B, C, D, E nggak terlalu susah ya. Ini karena practice 1.1 ini masih dasar banget. Mengulang kembali pelajaran SD tentang numbers line atau garis bilangan dan juga positif dan negatif integers. Minus 12 ditambah 5 jadi minus 7 ditambah 5 lagi jadi minus 2, minus 2 ditambah 3 jadi minus 2 tambah 5 jadi 3, 8 dan seterusnya jadi 13. Nah, yang C ada 3 kotak kosong di awal, lalu di situ ada minus 10, ada minus 4. Nah, ini kan semakin membesar juga kan, minus 10 ke 4 ini kan bedanya berapa nih? Oh, dia increasing by 6. Nah, tapi karena ke kanan increasing, nah karena ini kosong di sebelah kiri berarti kita kurangi dari yang minus 10 tuh, minus 10 dikurangi 6, lalu hasilnya dikurangi lagi, lalu dikurangi lagi. Gitu. Maka nanti diketahui kalau misalkan kita lihat ada 3 kotak di situ, karena dia ke kanan increase, berarti ke kiri kan decrease. Ada kurang lebih 18 ya, kalau misalkan 3 kali. Maka yang paling kiri adalah minus 28, karena minus 10 dikurang minus 18. Seperti itu. Minus 28, lalu baru kita tambah lagi 6. Minus 22, lalu tambah 6 lagi.
Jangan lupa minus 16. Nah, kalau kita cek ditambahin 6, minus 16, ketemulah minus 10, lalu tambah 6 lagi, minus 4. Jadi kalau ke kanan increasing by 6, kita cari sebelah kiri, nah, kita tinggal kurangin aja berapa kali dia. Di situ ada minus 32, ada 2 kotak kosong, kemudian ada minus 23, ada minus 20, dan kotak kosong lagi. Nah, kita lihat antara minus 23 dan minus 20, dia decreasing apa increasing? Nah, dia increasing lagi dia karena semakin tinggi. Gitu. Bedanya berapa? Bedanya 3. Makanya nanti kalau kita cari yang sebelah kanan kita tambahkan, cari sebelah kiri kita kurangi. Gitu. Tapi kalau ada angka di sebelah kirinya ya tinggal tambahin aja dia berapa ininya. Penambahannya. Increasing by 3. Good. Oke, jadi minus 32 paling kiri, nah, kotak kosong di sebelah kanannya ditambah 3. Jadi minus atau negatif 29, tambah 3 lagi, negatif 26. Nah, kita cek apakah sama? Iya, negatif 23, tambah 3 lagi, negatif 20, dan terakhir negatif 17. Good. Nah, yang terakhir, E, di nomor 9 ini yang E, ada kosong 2 kotak, ada 13 sama 4, lalu kosong lagi. Ini kalau dilihat, minus 13 sama minus 4, bedanya berapa? Tuh. Bedanya 9. Jadi increasing by 9 kalau ke kanan. Tuh. Hampir sama caranya, bahwa nanti kalau misal kita mau cari angka sebelah kirinya, tinggal kita kurangin. Kalau kita mau cari angka sebelah kanannya, tinggal kita tambahin. Increasing by 9. Ngerti ya nomor 9 ya? Masih mudah ya. Jadi kita akan dapatkan berapa itu? 2 kali jadi minus, kalau 9 berarti kalau 2 kotak dia minus 18. Berapa paling kiri jadinya? Minus 31. Betul. Lalu tambah 9 sekarang karena ke kanan. Ya, jadi negatif 22 atau minus 22. Kita cross check lagi, kembali ke negatif 13, lalu negatif 4. Nah, ditambah 9 jadi berapa? Jadi 5. Masih mudah ya? Nah, sekarang kalau nomor 10 saya yakin semua bisa lah. Kita disuruh menggunakan positive or negative numbers to represent each of the following word description. Katanya rugi $80. Minus atau negatif $80. Lalu B, 42 meters below sea level. Artinya di bawah permukaan laut. Gimana itu caranya? Ya, permukaan laut dianggap 0, maka dia minus 42 meter. Meningkat sebanyak 5 meter, jadi plus 5 meter. 8 derajat Celcius below freezing point, berarti di bawah 0, titik beku. Nah, ini nggak ada ini ya, fungsi derajatnya, jadi kita tulis saja minus 8C ya. Degree-nya yang 0 di atas itu yang kecil. Nggak bisa, jadi minus 8 Celcius. Nah, yang E adalah 1 hour after take off, jadi plus 1 hour. Tuh. Yang 11 hampir sama. Nah, ini kalau misalkan 2 km ke timur ditulis sebagai positif 2 km. Lalu arah sebaliknya yang west gimana? Ya jelas lah kalau misalkan saling itu ya jadi minus 3. Nah, kalau misalkan 4 langkah ditulis sebagai ya positif 4 jelas ya. Yang B-nya juga going down 5 ya minus 5 jadi positif 4. Mudah ya? Nah, ini untuk nomor 4. Garis bilangannya seperti itu, minus 3 ke 4, minus 20 ke minus 15. Di cross check kembali. Jadi, untuk practice 1.1, alhamdulillah sudah kita kerjakan, nanti bisa dijadikan bahan belajar ya. Thank you.